Bencana tanah bergerak di Tegal dan Semarang, Jawa Tengah mengakibatkan ratusan rumah warga dan bangunan lainnya rusak, serta ribuan warga terdampak. Untuk membahas penanganan bencana tanah bergerak ini, kita sudah terhubung dengan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggunan. Bapak Bergas, selamat sore Bapak. Ya, selamat sore Mbak Yana. Bapak, bagaimana kondisi di lokasi bencana tanah bergerak di Tegal dan juga Semarang sampai dengan saat ini? Apakah tanah bergerak masih terus terjadi? Seperti apa potensinya? Kalau yang di Semarang sudah ya istilahnya kan sudah memang sama tanah bergerak juga. Kemudian khusus untuk yang Tegal, ini di mana selama masih ada hujan, itu masih memungkinkan terjadi gerakan tanah. Dan ini merambat ya, itu dikarenakan kalau informasi yang kami terima dari rekan-rekan geologi yang dari SDM provinsi itu ketebalan tanah lempungnya itu sangat tebal. Jadi dia pada saat terjadi hujan atau meresap ke dalam tanah, tanah ini menjadi seperti bubur begitu. Bubur di mana pada saat kemiringan dengan derajat tertentu, maka dia punya kemungkinan untuk bergerak begitu. Dan wilayah Kecamatan Jatinegara ini hampir kawasan yang cukup luas ya, atau Padasari ini, Desa Padasari ini kawasan yang memang punya resiko tanah gerak yang menengah begitu. Itu, Mbak. Apakah sebelumnya peristiwa seperti ini sering terjadi, Pak? Di Kabupaten Tegal itu ada historis atau peristiwa yang sama itu di Damar Suci, di Desa Damar Suci yang juga sama tanah bergerak juga. Dan itu memang direlokasi sama, hanya saja memang tidak seluar biasa yang terjadi di Padasari. Ini kan hampir semuanya ya, semua warga, rumah warga itu terdampak atau semua kawasan itu terdampak. Begitu, Pak. Baik, di Tegal seberapa luas sebenarnya wilayah yang terdampak, Pak, terkait dengan tanah bergerak ini dan juga berapa rumah warga atau sejauh mana dampak yang ditimbulkan yang kemudian dirasakan langsung oleh masyarakat? Ya, kalau informasi yang data kami terima itu sudah sampai di angka 500-an rumah ya yang terdampak ya. Tentunya 500 kakak, 500-an kakak. Nah, tentunya ini luar biasa sekali dengan 2.500-an jiwa begitu. Nah, tentunya yang dilakukan yang dilakukan apa? Tentunya pemerintah sebagaimana arahan dari Pak Gubernur, tentunya penyelamatan warga masyarakat itu menjadi nomor satu penting. Begitu. Dan memang solusinya salah satunya adalah dengan cara sementara ini dilakukan relokasi. Komunikasi-komunikasi awal sejak peristiwa kejadian di mana pada saat itu Pak Gubernur itu sudah hadir di masa masih terjadinya gerakan di awal-awal kejadian itu petunjuk beliaunya sudah relokasi saja. Nanti berkaitan dengan huntarannya akan disiapkan oleh pemerintah, baik itu oleh pemerintah pusat tentunya sudah dikomunikasikan di mana BNPB sudah menyiapkan, kemudian untuk peralatan-peralatan di mana setelah kajiannya sudah didapat, kajian geologinya sudah didapat, maka tentunya dilakukan penataan lahan atau land clearing, di mana alat berat dari BBWS sudah menyampaikan kesiapannya, termasuk dari DPUPR Provinsi juga kesiapannya untuk mendorong peralatan berat untuk melakukan land clearing ke sana. Begitu, Mbak. Nah, relokasi ini boleh diperjelas lagi, Pak. Relokasi dalam arti sementara atau permanen, begitu. Dan untuk pengungsian sembari kemudian menunggu relokasi ini berapa pos yang sudah disiapkan? Ya, kalau informasi yang kami terima ini tentunya memang sebisa mungkin. Kalau kita bicara relokasi ini kan tidak mudah ya. Bagaimana yang disampaikan memang tidak mudah untuk merelokasi masyarakat ke suatu titik tertentu karena ini akan menyangkut dengan penghidupan dan kehidupan daripada beliau-beliaunya gitu, para warga. Tapi ini menjadi solusi yang paling tepat, yaitu di mana untuk menyelamatkan warga. Ya, jadi berkaitan dengan relokasi, tentunya relokasi ini sementara disesuaikan dengan ketersediaan lahan, tentunya lahan yang aman ya, lahan yang aman ya, berarti kan sifatnya sementara. Nah, nanti sambil dilakukan apabila nanti ada usulan untuk dilakukannya hunian tetap, tentunya ini sudah fix berkaitan dengan lokasi, sudah harus bicara keamanan ya, keamanan.
atau nanti pendekatannya kepada warga adalah pada saat harus terpaksanya berada di titik-titik lokasi yang rawan tanah gerak, tentunya pendekatan rekayasa teknologi yang harus dilakukan oleh warga. Karena jelas kalau misalnya menggunakan struktur beton bertulang, kalau sudah bicara tanah gerak, sedikit saja beton bertulang ini sudah nggak memiliki kekuatan sama sekali. Beda dengan kayu ya, kalau kayu tentunya pada saat miring dilakukan upaya perbaikan sudah lebih mudah daripada menggunakan beton bertulang. Nah ini kan teknologi rekayasa teknologi berkaitan dengan bagaimana kita living harmony with disaster di suatu kondisi lahan bencana begitu. Itu sih Nah, Mbak. itu kalau di Tegal, kalau di Semarang penanganannya apakah sama atau seperti apa Pak? Adakah perbedaan Ya, penanganan atau mitigasi? ya, sebetulnya pada prinsipnya ini memang perlu dilakukan kajian Mhm. geologi di mana struktur tanahnya, geologinya itu bagaimana. Kalau memang sebagaimana sama dengan yang ada di Tegal, tentunya upaya yang dilakukan juga harus sama ya. Kadangkala tanah bergerak ini memang ini kan di musim puncak musim hujan, di mana air itu sudah menyerap di dalam tanah dan sudah jenuh tanah itu dan berat. Nah, berat. Nah, ini karakteristiknya tentunya satu dengan lainnya akan berbeda. Beda stylenya yang ada di Jangli atau di Semarang dengan yang ada di Tegal. Kalau yang di Tegal ini kan tanah tanah lempung ya. Jadi di penjelasan kemarin itu yang kami terima itu tanah lempung ini ketinggiannya sampai 5-6 meter. Dia lebih mudah eh, menjadi bubur pada saat kena air gitu dia bisa menjadi bubur. Kemudian dia pada saat dia dengan kemiringan derajat tertentu di atas 30 derajat tentunya dia akan bergerak gitu. Maka arahannya sih kemarin sebisa mungkin mencari lokasi-lokasi sementara ini untuk sementara yang datar, tapi kembali lagi ini ke kajian ya, kajian geologi ya, di mana ini yang bergerak kan tanah yang di dalam gitu, begitu, begitu Nah, Mbak. Pak, yang terakhir ini Pak, imbauan kepada masyarakat seperti apa Pak? Mengingat kita belum bisa memastikan ya bagaimana situasi cuaca, hujan akan sejauh mana, tapi dari dua peristiwa di dua lokasi ini, apakah sementara ini sudah ada pemetaan ini akan bisa berpotensi menjalar ke titik-titik lokasi di sekitarnya kah atau di mana saja? Sudah ada pemetaan terkait dengan hal itu kah? Ya, kalau pemetaan sudah jelas, sudah ada pemetaan berkaitan dengan lokasi-lokasi mana saja di wilayah Jawa Tengah yang memiliki potensi tanah bergerak, longsor begitu, atau lainnya ya. Di Nah, mana saja tentunya Pak? yang harus dilakukan Mhm. masyarakat. Ya itu kalau di daerah pegunungan tentunya dia punya potensi tanah gerak ya. Tanah gerak ini ada yang modelnya bergerak secara perlahan, seperti yang terjadi di Tegal. Ada yang modelnya jatuh begitu, longsor begitu. Itu ya juga tanah gerak juga kalau longsor. Itu kan hampir sama sebetulnya. Jenis-jenisnya aja, jenis gerakan tanahnya yang berbeda. Dan ini sudah dipetakan tentunya, sudah dipetakan. Hanya saja kepada masyarakat tentunya harapannya untuk mengenali ancaman di sekitar lingkungannya. Kemudian mencoba untuk mengurangi resiko. Mengurangi resiko ini tidak hanya berkaitan dengan nyawa saja ya, tapi berkaitan dengan kerugian aset masyarakat juga menjadi penting setelah kita mengenali potensi ancaman yang terjadi di lingkungan itu. Nah, maka struktur pada saat kita membangun harus dipelajari. Kadang-kadang kita membangun disesuaikan ya karena biasanya pakai beton bertulang, biasanya pakai pakai cakar ayam. Ini kan kebiasaan saja sebetulnya. Tapi di kondisi-kondisi lokasi tanah tertentu, tentunya harus ada pendekatan-pendekatan khusus atau pendekatan-pendekatan teknik sipil yang masuk ke sana, begitu. Baik, terima kasih Bapak Bergas Catur Sasi untuk ulasannya dan pembahasan update-nya bersama Metro hari ini. Selamat sore Pak, salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.